4, 3, 2, 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenankan saya Heri Mardani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang bertempat di SD Negeri 07 Mudialawe, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor peserta PPG 20169916357. NIM PPG 2101190390. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jadi apapun bentuk kegiatan yang kita laksanakan, tentunya kita harus selalu mengedepankan protokol kesehatan. Sekarang siapa bisa tunjuk tangan? Yang pertama apa protokol kesehatannya itu? Yang pertama ini apa? Siapa tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Oke, Yuda apa Yuda? Yang kedua siapa bisa? Oke, Celsa. Mencuci tangan. Kemudian? Oke, Okta. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang terakhir? Menghindari kerumunan. Bagus, menghindari kerumunan. Tepuk tangan dulu. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita sudah melakukan protokol ini? Sudah. Dua kelas, Bapak minta untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Aditya Kurniawan, Alif Farhan, Ashifa Miza Utami, Bima Okta Ramadan, Celsa Viola Khairani, Okta Rando Setiawan. Oke, baik, semuanya hadir ya hari ini. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sarapan itu penting bagi kita untuk meningkatkan konsentrasi dan untuk membuat semangat kita hidup di pagi hari untuk mengawali proses pembelajaran. Baik, untuk membuat kita lebih semangat dalam belajar, kita mulai dengan nyanyi bersama. Semuanya berdiri. Ayo, semangat.
apa judulnya? Bergembira. Apa nilai yang terkandung dari nyanyian tadi? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Apa nilai? Apa Lif? Kita sudah merdeka. Negara kita sudah merdeka. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut. Sekarang perhatikan di depan, ya. Negara Indonesia menginginkan siswa dan siswinya untuk memiliki kepribadian yang berkarakter. Ya, apa itu saja kepribadian yang berkarakter? Cerdas. Ini apa ini? Religius. Nasionalis. Mandiri. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Identitas. Gambar apa yang ada di depan? Oke, tunjuk tangan. Bapak nah ingin semuanya berbicara nanti tidak terdengaran sama Bapak. Oke, Alif. Pembuangan sampah di sungai. Pembuangan sampah di sungai. Menurut kalian bagaimana perbuatan orang yang seperti ini? Baik apa buruk? Buruk. Siapa bisa tunjuk tangan mengapa dikatakan buruk? Nah, Alif. Dapat terjadinya banjir. Dapat terjadinya banjir. Air ini sumber daya alam yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, tidak hanya sampai di sana permasalahannya. Ada nggak makhluk hidup yang hidup di sini? Ada. Ketika kita mengotori air ini, bagaimana kondisi makhluk hidup yang ada di dalamnya? Mati. Sanggup. Solusinya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada Tempatnya. kita jaga kelestarian sumber daya alam. Baik anak-anak Bapak, hari ini di kelas 4 bahwa kita akan belajar di tema 4. Kemudian subtema 2. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai, ya, yang pertama adalah nanti Bapak akan menghadirkan sebuah tayangan video. Dari tayangan video ini nanti Bapak meminta siswa dan siswi Bapak untuk melakukan penilaian terhadap video tersebut. Bagaimana cerita yang terdapat dalam video tersebut diberikan penilaiannya. Kemudian melalui cerita anak tentang aku yang salah bukan alam, kalian nanti diharapkan mampu menentukan pendapatnya secara lisan yang nanti dibacakan ke depan kelas. Yang keempat, melalui tayangan film dalam bentuk video, siswa dan siswi Bapak nanti mampu untuk menganalisis betapa pentingnya penggunaan sumber daya alam, ya, dalam langkah pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dan terakhir, melalui penugasan dari guru, siswa mampu menerapkan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah. Nah, ini dia nanti tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Baik, semuanya siswa Bapak, tepuk 1, tepuk 2, 2. Kita bersama. Sekarang Bapak punya 2 gambar nih. Ini satu lagi. Oke. Ya, bisa dilihat gambarnya? Bisa. Sekarang gambar apa dulu yang ada di depan ini? Penerbangan. Ya, sekarang dari gambar yang ada, menurut kalian bagaimana gambar tersebut? Peristiwa tersebut menurut kalian bagaimana? Buruk. Kenapa dikatakan buruk itu? Bima. Mengambil pohon sembarangan. Oke, boleh juga. Yang lain? Bisa membuat longsor. Bisa membuat longsor. Yang lain? Hewan-hewan di hutan tidak bisa hidup. Hewan-hewan di hutan akan terganggu dan tidak bisa hidup. Jadi sekarang kita memiliki kelas yang baru, betul tidak? Betul. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan supaya kelas ini lebih terlihat bagus? Merawatnya, terus? Chelsea. Kalimat pendapat adalah suatu kalimat yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumen Maksudnya? yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa, keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Oke, baik. Jadi kalimat pendapat itu berisi apa katanya tadi? Gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, argumentasi. Misalnya seperti ini. Ya, pikiran. Menurut pikiran saya
saya, kalau dilakukan hal yang seperti ini, maka akan terjadi longsor. Nah, itu merupakan contoh kalimat pendapat. Kemudian seperti ini. Ya, menurut ide saya, kalau kita melakukan penebangan seperti ini, maka akan mengganggu hewan-hewan yang hidup di dalam hutan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat pendapat. Jadi seharusnya bagaimana pendapat kita terhadap gambar terjadi di lingkungan tempat tinggal kita? Apa? Mengapa dilarang? Coba jelaskan secara runtut dalam sebuah kalimat. Coba Caca, itu malu-malu, Caca keluarkan saja pendapatnya. Kita kekurangan oksigen karena pohon menghasilkan oksigen bagi tubuh. Kalau kita menebang pohon sembarangan, habitat hewan akan terganggu. Bagus itu, tepuk tangan dulu. Kalau kita menebang hutan secara liar, habitat tumbuh hewan akan terganggu. Ya, ini merupakan contoh-contoh kalimat pendapat. Ya, siapa yang bisa baca? Oke, Bulan. Berikut contoh kalimat pendapat. Menurut pendapatku, hutan itu jangan ditebang karena bisa menyebabkan longsor. Oke, kan bagus itu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita baca. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kalimat pendapat ya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya di rumah kalian pernah nggak memberikan pendapat kepada adik, kepada kakak? Contoh pendapatnya yang diberikannya di rumah apa, Okta? Menurut saya seperti itu tidak cocok dengan ibu. Nah, oke, berarti ketika ibunya memakai sepatu, maka Okta memberikan pendapat. Menurut pendapat saya, sepatu itu tidak cocok digunakan atau dipakai oleh ibu. Lanjut. Nah, di dalam memberikan pendapat ya, kita tidak boleh sembarangan. Karena terkadang pendapat yang kita berikan itu membuat orang menjadi tersinggung kalau kita tidak memberikan pendapat itu dengan baik. Ya, bagaimana langkah-langkah kita dalam memberikan pendapat? Siapa yang mau baca yang pertama? Oke, Bulan. Cara menyampaikan pendapat pribadi. Pikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kamu sampaikan. Menggunakan bahasa yang sopan. Tidak memaksakan pendapat. Melapang dada jika pendapatmu ditolak. Jadi itu merupakan teknik kita dalam menyampaikan pendapat kepada orang lain. Baik, sekarang kita akan menonton sebuah film. Jadi kalian nanti akan menilai cerita ini menurut pendapat kalian masing. Ya, ini akan Bapak bagikan LKPD satunya. Ya, silahkan berikan penilaiannya menggunakan kalimat sederhana. Tolong Bapak sebelahkan saja. Nah, ini merupakan sebuah cerita ya. Jadi ada seorang bapak-bapak ini yang menebang pohon sembarangan. Coba perhatikan ini ya. Ini adalah suasananya di hutan. Itu ada hewan yang terbang. Kemudian ada bapak-bapak yang datang. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya? Menebang pohon. Tembak satu. Nah, setelah 1 bulan kemudian, apa yang terjadi dengan hutan tersebut? Nah, ini dia. Hutannya menjadi habis semuanya. Ya, sehingga binatang-binatang yang kebingungan mencari tempat tinggalnya. Nah, apa yang terjadi ketika hujan lebat? Tidak ada tempat hidup. Ini yang terjadi. Ya, banjir menghancurkan rumah dan hutan menjadi longsor. Sekarang dengan video pendek ya yang sudah kita berikan ceritanya barusan, silahkan kalian berikan penilaian kalian terhadap isi. Bagaimana Zahra? Bisa Zahra? Ya. Tuangkan pendapatnya tentang isi dari video tersebut ya, isi dari cerita yang terdapat dalam video tersebut. Ya, oke, kan bagus itu. Oh Yuda, sudah siap? Sudah siap? Boleh dikumpulkan ke Bapak ke depan yang sudah siap. Oke, sekarang Bapak cek satu-satu ya, apakah sudah
sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Sudah bisakah memberikan pendapat terhadap sebuah cerita, isi dari sebuah cerita yang terdapat dalam video tersebut? Ya, Bapak nggak sebut namanya, tapi Bapak sudah bisa langsung menilai apakah hasil kerjanya sudah bagus. Seharusnya Bapak itu tidak menebang pepohonan karena bisa menyebabkan banjir dan habitat hewan menjadi terganggu. Oke, ini bagus. Menurut saya, jangan menebang pohon sembarangan karena bisa menjadi longsor dan hewan-hewan mencari tempat hidupnya. Oke, ini bagus juga ini. Pendapat saya tidak boleh menebang pohon sembarangan mengakibatkan longsor. Oke. Lanjut, tidak boleh menebang pohon sembarangan karena menyebabkan hutan gundul. Janganlah menebang pohon, akan menjadi banjir, habitat hewan akan terganggu. Oke, sesuai dengan apa yang ada dicerita dalam video tersebut. Oke, bagus pendapatnya, hampir semuanya memberikan pendapat dan argumen serta gagasan, ide, opini, pikiran yang cukup bagus terhadap cerita yang terdapat di dalam video tersebut. Bapak punya sebuah teks cerita. Nah, Bapak harap kita membacanya secara berganti. Tolong dioper ke belakang Bibi. Oke, nanti dari teks yang dibaca ini, kalian nanti akan mengerjakan LKPD 2, memberikan pendapat terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Oke, kita mulai dari Bima. Coba baca Bima. Ayo Tim, mulai Tim. Aku yang salah bukan alam. Terus. Cerpen karangan Terus. Mentari menyapa dengan Cahayanya. Babnya masing-masing. Oke, Indi. Ia adalah anak pintar di sekolahnya. Sebutkan Pak Bos adalah julukannya Pianto. Jadi apa gelar si Wahid ini? Sebutan Bos. Apa gelarnya bagi teman-temannya? Jadi Pak Bos dia ya. Di sini siapa yang jadi Pak Bos? Ada yang jadi Pak Bos di sini? Tidak. Ada Ustaz? Tidak. Oke, lanjut. Uang jajanmu berapa? Oh, ditanyanya uang jajan. Siapa yang suka seperti ini nanya uang jajan temannya? Yuda. Iya, Yuda nanya uang jajan temannya. Ada temannya yang suka nanya jajan temannya sendiri? Tidak. Tidak ada. Oke, bagus. Tanya yang itu kepada Wahid. 10.000 jawab Wahid. 10.000 jajannya. Siapa yang 10.000 di sini? Sama. Oh iya. Oke, lanjut. Sama bagaimana kalau kita beli supaya dapat banyak? Oke, Rahma. Oke, jawab Wahid. Jam istirahat tiba, mereka pergi ke kantin dan membeli snack sebanyak-banyaknya. Bel masuk berbunyi, teng teng. Teng teng teng. Teng teng. Masuk lagi bosan. Kata Siapa yang bicara bosan itu? Irham. Wah, kata Irham. Terus? Ya, padahal kita akan belum puas bermain snack yang kita juga belum habis. Oke. Dasar bel di Wah, dia sumpahinnya belnya. Boleh nggak seperti ini? Tidak. Belum juga pulang berbunyi teng teng teng. Teng 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 katanya. Ini biasakan membaca itu kita kalau ada kalimat yang seperti itu ya harus jelas. Jangan dibaca datar aja. Itu kan bunyi belnya gitu kan. Oke, lanjut. Sama. Oke, lanjut bacanya. Sudah. Ketika perjalanan pulang, mereka suka di pos konting dan mengerjakan senang. Di mereka di sini siapa ini? Terus? Kata Irham sambil menunduk ke selokan. Apakah jadi ditaruhnya di sudut pos kamling? Iya. Mana jadinya? Nah, terus? Selokan ceplok Janto membuang ke selokan. Oke, siapa di sini yang sering buang sampah ke selokan? Ada apa tidak? Ada. Oke, apakah ini perbuatan baik? Tidak. Desa yang sudah ditebang pamannya. Wow, luar biasa ya. 5 batang pohon besar ditebang oleh Paman Sianto. Lanjut. Paman, kenapa pohon itu ditebang? Tanya Janto. Tidak apa-apa. Kan digunakan untuk diperlukan kita juga. Kita bisa
keperluan kita juga. Jawab Sahrul Baman. Oke, lanjut Celsa. Sahrul lanjut memotong batang pohon yang sudah ia pegang. Siapa nama Paman Yanto ini? Sahrul. Oke, masih connect ya. Lanjut. Yanto, mari kita pulang. Wahid dan Irham yang membuang sampah sembarangan dan Syahrul yang menebang pohon sembarangan. Lanjut Zahra. Sekarang Wahid, Yanto, dan Irham sudah duduk di bangku guru. Namun kebiasaan guru itu masih saja mereka lakukan meskipun sesekali. Ini ada pesan yang harus kita ambil di sini, bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan semasa kecil, kalau kita tidak merubahnya, bagaimana di kala dewasa? Akan terbiasa. Ini nampak dalam cerita ini. Oke, lanjut. Pada saat usia mereka sudah 17 tahun, desa mereka dilanda banjir dan tanah longsor. Rumah Yanto yang dekat dari gunung tertimpa oleh tertimbun oleh tanah longsor. Sedangkan orang tua Wahid dan Irham mengalami gagal panen karena padinya terendam banjir. Oke, jadi dari pembuangan sampah tadi apa yang menyebabkan, apa dampaknya di sini dari cerita ini? Pohon dan yang dilakukan oleh pamannya. Ya, jadi ada berapa orang tokoh di dalam cerita ini? Ada 4. Sekarang Bapak minta kepada siswa dan siswi Bapak kelas 4 untuk memberikan pendapatnya terhadap tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Ini Bapak kasih nilai ya, yang LKPD 1. Oke, ada yang sudah siap? Oke, yang sudah boleh kumpul. Oke, baik, semuanya sudah siap ya? Sudah mengumpulkan? Oke, baik, kita sudah melaksanakan LKPD yang kedua. Tugas di LKPD yang kedua, di samping kalian menulis apa yang kalian berikan pendapat kalian terhadap tokoh tersebut, kalian juga membacakan ya pendapat kalian tersebut di depan kelas. Walaupun di depan kelas Bapak minta bacakan di bangkunya masing-masing bagaimana pendapat kalian terhadap tokoh-tokoh tersebut. Jadi kalian mampu memberikan pendapat secara lisan terhadap tokoh-tokoh tersebut. Itu intinya yang akan Bapak tuju dalam pembelajaran ini. Kalian mampu memberikan pendapat secara lisan terhadap tokoh tersebut. Bapak minta Ulan coba bacakan pendapatnya terhadap tokoh-tokoh itu. Menurut pendapat saya tentang Yanto, Wahid, Irham, Sahrul adalah tidak boleh menebang pohon sembarangan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir dan longsor. Oke, siapa lagi? Oke, Siva. Yanto, Wahid, Irham, dan Rahul. Pendapat saya seharusnya mereka tidak menghabiskan uang mereka dan seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah memberikan pendapat yang sangat bagus terhadap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Oke, sekarang kita lanjut. Gambar apa ini yang ada di depan ini? Oke, yang ini? Di gambar yang pertama ini, menurut kalian bagaimana pendapat kalian terhadap gambar yang pertama ini? Baik. Kenapa dikatakan baik? Sekok halaman, sekok. Sumber daya alam apa yang dibersihkan pada gambar ini? Oke, sumber daya alam tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Kemudian apa lagi? Ini sumber daya alam apa yang dibersihkannya ini? Sumber daya alam tanah dibersihkannya dari sampah-sampah yang berserakan. Kalau ini sumber daya alam apa yang dibersihkannya ini? Sumber daya alam apa ini? Kayu. Sumber daya alam kayu. Ya, dia membersihkan sumber daya alam meja dan kursi yang merupakan bahan bakunya adalah sumber daya alam kayu. Kemudian kalau kita lihat gambar yang nomor 3. Kalau gambar seperti ini bagaimana?
kalian terhadap gambar ini? Burung. Mengapa dikatakan burung? Karena berantakan. Kalau berantakan seperti ini, bagaimana benda-benda yang ada di sekitar sini? Rusak. Akan menjadi Rusak. rusak. Apa contohnya yang akan rusak di sini? Kemudian meja. Nah, meja akan menjadi buku. Ya. Ini akan menjadi rusak kalau kita tidak merawatnya. Kalau kita lihat dari gambar nomor 3 ini, sumber daya alam apa yang tidak dirawat di sini? Kayu. Meja dan kursi dibuat dari apa? Kayu. Di sini ada buku yang berserakan. Buku-buku ini dibuat dari apa? Dibuat dari kayu. Begitu juga di gambar nomor 4. Ini gambar apa ini? Nah, gambar kursi. Ini berhubungan dengan apa ini? Berhubungan juga dengan sumber daya alam kayu. Jadi, untuk pelestarian sumber daya alam perlu kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana di lingkungan sekolah, seperti merawat meja, kursi, ya, merawat rumput, merawat tanah, merawat buku, ya, yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, jadi kita perlu melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Siapa yang membaca ini? Oka, oke. Dalam melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekolah, 1. Membuang sampah pada tempat. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Terus? 2. Merawat meja dan kursi. Ya. 3. Tidak merusak tanaman sekolah. Terus? 4. Melakukan penanaman pohon di beberapa bagian lingkungan sekolah. Jadi kita perlu untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Oke, baik. Nah, sumber daya alam itu perlu kita lestarikan agar sumber daya alam itu tidak habis dan tidak punah. Ya, contoh misalnya, ya, gambar yang ada benda di belakang ini. Benda apa ini? Kursi. Nah. Ini gambar apa ini? Kursi. Ini kursi. Ya, kemudian ini apa ini? Meja. Ini gambar apa ini? Ini apa nama barangnya ini? Kayu. Ini Kursi. menurut kalian ini masih bisa tidak dipakai? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Karena Sudah panas. karena sudah Pak. Mengapa dia menjadi seperti ini? Seperti ini. Karena tangan kita yang jahil. Karena tangan kita yang Jahil. tidak melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, coba perhatikan kalau seperti ini. Kalau sudah rusak seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh orang untuk memenuhi tempat duduk kalian? Nah, membuat lagi meja dan kursi yang Baru. Kalau dia membuat meja dan kursi yang baru, kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut? Maka pohon-pohon di hutan akan semakin dibabat habis oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya membuat kursi dan meja. Jadi perlu kita melestarikan kursi dan meja yang ada di sekitar kita. Nah, ketika orang-orang tersebut mengambil pohon, mengambil hutan secara liar, maka apa yang akan terjadi dampaknya? Seperti yang terjadi sebelumnya kita bahas. Hutan-hutan, hewan-hewan yang akan terganggu tempat tinggalnya. Jadi kita perlu menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya alam. Ya, contohnya di sini sumber daya alam hutan, kita harus membatasi penggunaannya. Paham maksudnya membatasi penggunaannya? Tidak menebang hutan begitu liar, tidak menebang hutan sehabis-habisnya. Di satu sisi, memang kita membutuhkan kayu untuk kebutuhan kita, membuat meja, membuat kursi, membuat buku, ya, membuat pensil. Memang kita membutuhkan kayu untuk itu. Tetapi di sisi lain, kita membutuhkan hutan yang tetap berdiri kokoh. Tujuannya untuk apa? Untuk oksigen, untuk hewan bisa hidup di dalam hutan. Ya, jadi antara dua hal ini harus kita jaga keseimbangannya. Ya, kita tidak boleh boros menggunakan kayu untuk kepentingan pribadi kita. Kita juga harus memikirkan hewan-hewan yang hidup di sana. Nah, inilah yang disebut membatasi penggunaan sumber daya alam, dalam hal ini sumber daya alam hutan. Kita harus menjaga keseimbangan penggunaannya agar hutan itu tidak hanya dihabiskan untuk membuat bangku, membuat meja dan kursi, tetapi juga hutan dibutuhkan oleh hewan-hewan
dan kita sebagai manusia untuk menghirup. Nah, sekarang kita menonton sebuah video. Nanti dari video ini ya akan mengisi LKPD secara berkelompok. Atau sebelumnya begini saja, Bapak membagi kalian ke dalam beberapa kelompok dulu, ya. Riko, kamu sedang apa? Ayo main di sungai dekat hutan. Kamu yuk. Ya udah, ayo kita ke sana. Ya, ada bosnya di sini. Bagaimana dengan proyek kita? Oke, aku akan ke sana untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Ada perlu apa ya Bapak datang ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk bersilaturahmi dengan Bapak, dan saya juga mengajukan permohonan untuk kelancaran proyek yang saya akan bangun. Ini sebagai tanda terima kasihnya. Wah, oke. Saya akan atur semuanya supaya lancar. Berhenti! Apa yang dilakukan gajah ini? Wah, gajah ini melindungi anaknya yang tampak kelaparan. Ternyata ini kenapa gajah menyerang perkampungan kita. Bapak saya langsung bekerja, langsung ke kelompoknya. Pak Lurah, kenapa ini bisa terjadi? Warga sekalian, saya mohon maaf. Kemarin ada orang kota mendatangi saya dan memberikan uang untuk proyek mereka. Sekarang gini, besok kalau mereka datang lagi, kembalikan uang itu, atau kami akan serang melempari mereka dengan batu. Maaf Pak, ini saya kembalikan uangnya. Karena dampak dari proyek Bapak merugikan semuanya. Apa? Dasar orang yang tak tahu diri. Warga desa yang sebelumnya mengalami kejadian-kejadian tak terduga kini mulai bergerak dan mulai mengembalikan permohonan yang telah dibakar habis sebelumnya. Oke, baik, silakan lanjutkan kerja kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah? Iya. Ya, ada tadi yang langsung bekerja ya sambil menonton filmnya, itu bagus. Ya. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 katanya sudah siap, rombongan Celsa. Kelompok Sari? Ya. Oke, kalau sudah siap, Bapak minta perwakilan kelompok 1 membacakan ke depan. Coba dengar ini dulu ya. Video di atas jawab pepohonan di hutan. Pepohonan di hutan, oke, lanjut. 2. Apakah yang dilakukan Pak Kades dengan seseorang pada video di atas menanyakan berikan alasanmu? Jawab sudah, karena warga akan menanam pepohonan yang baru. Oke, baik. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Hah? Ada yang mau ditanggapi? Tidak. Oke, lanjut. Langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan, menanam kembali hutan yang telah gundul. Apakah sudah tepat langkah warga dalam melestarikan sumber daya alam hutan? Berikan alasanmu. Sudah, karena sudah menanam kembali hutan yang telah gundul. Oke, baik. Kelompok 5 coba bacakan. Alasan sudah karena warga menanam kembali agar hewan tidak punah dan bisa berlindung. Oke, ada yang mau ditanggapi? Tidak. Oke, kelompok 5. Oke, baik, sudah siap ya. Kita menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya alam. Betul tidak? Ketika kita tidak menjaga keseimbangan penggunaan hutan, maka apa yang akan terjadi? Ada longsor di sana jadi? Tidak.
terjadi dari video tadi? Hewan marah dan merusak perkampungan warga. Ya, di satu sisi mungkin orang yang menyogok tadi dia mau membuat PT atau proyek di sana. Tapi di sisi lain juga ada hewan yang mau hidup di dalam hutan tersebut. Jadi kita harus menjaga keseimbangan itu. Karena ketika kita tidak menjaga keseimbangan hutan, penggunaan sumber daya alam kayu, maka apa yang terjadi di dalam video tadi, seperti itulah dampaknya ketika kita tidak menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya alam kayu. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, baik. Sekarang geser mejanya ke depan, masukkan apa yang kita kali. Tepuk dulu untuk kita bersama. Oke, baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita yang terakhir tadi, Bapak akan melakukan penilaian melalui lembar observasi tentang aktivitas kalian selama seminggu ke depan di sekolah ini. Apakah kalian sudah menerapkan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah? Bagaimana dengan membuang sampahnya? Bagaimana dengan tangannya? Apakah merusak taman sekolah? Ya, nanti itu akan ada nilainya di lembar observasi yang sudah Bapak sediakan. Ya, jadi seminggu ke depan Bapak akan memberikan penilaian terhadap aktivitas dan kegiatan kalian di lingkungan sekolah. Apakah kalian sudah menerapkan pelestarian di lingkungan sekolah, pelestarian alam di lingkungan sekolah? Oke? Oke. Baik, siswa dan siswi Bapak. Oke. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Baik. Apakah sudah paham? Sudah. Sudah apa tadi yang pertama yang kita bahas? Apa? Kalimat pendapat. Kemudian apa lagi? Pelestarian sumber daya alam, menjaga keseimbangan pelestarian sumber daya alam. Oke, baik. Kita melakukan evaluasi ya secara individu. Nah, sisi dulu biar tanya di sana ya. Lanjut nama lanjut. Bima, bagaimana Dim? Aman Dim? Lapar Dim? Semangat Dim? Ini si Adit. Oke, baik. Sudah selesai semuanya melaksanakan evaluasi? Sudah. Nilai evaluasinya bagus nanti ya. Baik, mungkin pesan Bapak terakhir sebelum pembelajaran kita akhiri, jangan pernah bermalas-malasan dalam belajar, karena dengan bermalas-malasan itu menunda kesuksesan kita dalam belajar. Masih semangat? Masih. Baik, Bapak Ketua Kelas, silakan pimpin doanya. Mulai. Baik, terima kasih atas pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jangan lupa belajar di rumah karena kita akan melaksanakan ujian ya. Jadi jangan lupa mengulangi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Baik, mungkin itu saja dari Bapak pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.